Selamat siang, kami dari kelompok 5 Pluk A, praktikum pemisahan difusional hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Dengan saya, Fairuzen Nurafi, NIM 121180181 dan Refki Alfaris 121180180. Ini adalah PowerPoint yang kami buat untuk menjelaskan mengenai HETP atau High Equivalent of Theoretical Plate. Tujuan percobaannya yaitu untuk menentukan perbandingan tinggi kolom isian yang ekuivalen terhadap satu plate tertentu pada campuran etanol dan aqueous. Pada menara bertingkat digunakan istilah HETP, yakni tinggi bahan isian yang akan memberikan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi yang diberikan satu plate secara teoritis. Variabel yang mempengaruhi HETP yaitu tipe dan ukuran bahan isian, kecepatan aliran fluida, kemudian diameter menara, sifat fisik bahan difraksinasi. Adapun prinsip kerja menara distilasi. Prinsip dasarnya yaitu pemisahan komponen-komponen pada suatu campuran berdasarkan beda titik didih atau volatil dari suatu komponen. Dalam proses ini, distilasi sangat bergantung dengan tekanan uap suatu campuran. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tekanan uap, yaitu input energi menaikkan tekanan uap. Kemudian yang kedua adalah tekanan uap berkaitan dengan proses mendidih. Kemudian yang ketiga adalah liquid dikatakan mendidih ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan udara sekitar. Mudah atau tidaknya liquid untuk mendidih tergantung pada nilai volatilitasnya. Liquid dengan tekanan uap tinggi atau mudah menguap akan mendidih pada temperatur yang rendah. Jadi dia tidak dibutuhkan temperatur yang tinggi untuk menguap. Kemudian yang ke-6 yaitu tekanan uap dan titik didih campuran liquid bergantung pada jumlah relatif komponen-komponen dalam campuran. Jadi di dalam suatu campuran, perbedaan volatilitas juga dipengaruhi terhadap komponen-komponen yang ada di dalam campuran tersebut. Kemudian yang ke-7 adalah distilasi terjadi karena perbedaan volatilitas komponen-komponen dalam campuran liquid. Secara umum ada dua macam distilasi, yaitu dengan bahan isian dan menara plate. Yang pertama yaitu menggunakan packing dengan menara bahan isian seperti tank yang dilakukan pada percobaan HETP. Adapun jenis bahan isian antara lain yaitu bahan isian yang tersusun secara teratur yaitu Dober's pillar ring atau wood grid. Kemudian yang kedua bahan isian yang tersusun secara acak yaitu racing ring dan ring packing. Yang ketiga yaitu kontak fase terjadi pada plate seperti triple trace dan heated trace. Kemudian yang kedua adalah menggunakan plate dengan bubble cap atau perforated, yaitu bila umpan dari komponen yang berbeda jauh titik didihnya, yang menguap terlebih dahulu adalah titik didihnya rendah, sedangkan umpan dengan beda titik didih yang dekat, maka hasil atasnya masih bercampur. Untuk menghasilkan alkohol murni, hasil atas bagian distilasi kembali berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang murni. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan isian yaitu yang pertama adalah memiliki perbandingan luas permukaan bidang basah atau bidang kontak bahan isian per satuan volume bahan isian cukup besar. Kemudian yang kedua, permukaan bahan isian menjadi basah. Kemudian yang ketiga, bahan isian pada kolom cukup untuk memberikan rongga kosong. Yang keempat, memiliki bahan yang kuat dan tidak mudah pecah. Yang kelima yaitu tahan terhadap perubahan suhu dan tidak mudah berkarat. Berikut adalah gambar mengenai menara destilasi dan skema destilasi. Jadi yang sebelah kiri adalah contoh gambar dari menara destilasi pada skala industri. Dan yang sebelah kanan adalah contoh menara destilasi pada sebuah skema. Jadi umpan dimasukkan atau feed dimasukkan ke dalam tabung menara destilasi. Kemudian di situ akan terdapat beberapa plate yang dimana plate itu akan menghambat laju daripada umpan yang masuk dari
umpan itu dimasukkan dari tengah menuju ke bawah. Jadi umpan itu mengalir, dan selama perjalanan mengalir itu akan terkena oleh uap yang berada di bawah, sehingga umpan akan mengalami penguapan atau perbedaan titik didihnya akan terpisah, di mana yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, dan titik didih yang sangat tinggi akan menguap di akhir penguapan. Feed masuk, kemudian di situ akan mengenai plet-plet dalam menara destilasi. Kemudian selama plet-plet tersebut dilalui oleh umpan, akan terjadi penguapan oleh feed tersebut, di mana sumber panasnya bisa berasal dari uap panas yang memang dibuat untuk menjadikan bahan suatu penguapan, sehingga umpan tersebut akan mengalami penguapan. Dari feed tersebut akan masuk ke dalam kondensor, yaitu sebuah alat untuk mengatur hasil uap tadi, di mana hasil uap tadi bisa dicairkan kembali dalam bentuk produk yang baru ataupun dicairkan dalam produk-produk lain. Kemudian masuk ke dalam reflux drum, kemudian ada pun juga yang masuk ke dalam diubah menjadi sebuah gas. Kemudian dipompa dan refluksnya masuk lagi ke dalam menara destilasi. Nah, di menara destilasi ini bisa jadi bahan yang tadi sudah menguap akan mengalami pemisahan secara divisional dengan menara destilasi kembali, sehingga akan berulang-ulang adapun sampai mendapatkan hasil yang sangat murni. Panas yang digunakan pada menara destilasi bisa berasal dari kettle, kemudian dia menggunakan fluida panas, dan akan dimasukkan ke dalam MD. Seperti yang ada pada tulisan bottom liquids itu tadi. Adapun juga hasil dari menara destilasi ini dengan titik didih yang sangat tinggi, hasil produknya bisa berada di bawah. Contohnya adalah itu tadi, yaitu bottom products yang ada di sebelah bawah reboiler. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa ternyata titik didih yang tinggi akan berada di bawah, dan itu adalah hasil daripada pemisahan yang terakhir. Jadi untuk jenis-jenis gas, jenis-jenis fluida cair, kemudian sampai dengan bagian paling bawah di MD, akan membuat tahap-tahapan pada proses pemisahannya. Untuk gas cenderung berada di atas menara destilasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep HETP. Pada dasarnya, HETP ini adalah menggunakan prinsip distilasi untuk mencari tinggi kolom bahan isian yang ekuivalen dengan satu plet teoritis. Konsep HETP juga digunakan untuk membandingkan efisiensi menara isian, kecepatan, dan sifat aliran fluidanya. Keadaan operasi pada umumnya oleh variasi keadaan dispersi cairan di permukaan bahan isian. Alat-alatnya untuk HETP pada skala laboratorium yaitu adalah Picknell untuk mengetahui densitas daripada bahan yang akan digunakan ataupun suatu umpan yang akan digunakan, kemudian corong, pipet gondok, termometer untuk mengetahui suhu yang berubah pada tiap produk, pada tiap distilasi itu berlangsung, kemudian tabung reaksi, refraktometer, kemudian neraca, pipet, tetes, dan bahan yang digunakan adalah etanol dan aquades. Jadi kita di sini akan membuat sebuah etanol murni yang tadinya di mana etanol tersebut masih terdapat campuran aquades. Itu untuk HETP pada skala laboratorium.
Rangkaian alatnya yaitu yang pertama ada pendingin balik, kemudian yang kedua adalah gelas ukur, yang ketiga adalah labu layer 3, yang keempat di sini ada termometer. Termometernya di sini dibagi menjadi dua, yaitu termometer titik didih, di mana pada termometer yang 4A ini adalah untuk mengetahui titik didih dari bahan tersebut, dan yang kedua adalah termometer pada titik embun. Jadi untuk mengetahui termometer pada suatu kondisi fluida itu berubah menjadi gas. Kemudian yang kelima adalah pemanas listrik. Jadi kita menggunakan sumber panasnya atau sumber kalornya menggunakan pemanas listrik. Dan yang keenam adalah kolom mengenai bahan isian. Dan yang ketujuh adalah kran. Dan kedelapan adalah statifnya. Pada percobaan ini didapat data percobaan suhu aquadesnya adalah 27 derajat Celcius. Kemudian berat piknometernya adalah 16, ABC. Jadi untuk ABC ini adalah A1, B8, dan C0. Jadi 16,18. Kemudian berat piknometernya adalah 41,80 gram. Kemudian mengenai berat piknometer plus alkohol. Jadi berat piknometer plus alkohol adalah untuk mengetahui densitas daripada alkohol, yaitu 37,108 gram. Densitas aquadesnya adalah 0,996081. Kemudian volume piknometernya adalah 25,2018 mm. Kemudian densitas alkoholnya adalah 0,8810 gram per mililiter. Kadar alkoholnya adalah 92%. Tinggi bahan isiannya adalah 56 cm dan berat molekul alkoholnya adalah 46,007 gram per mol. Adapun data percobaan indeks bias pada bahan standar tersebut, yaitu seperti yang pada di aquades dan alkohol, bisa kita saksikan di situ mengenai indeks biasnya tidak berubah banyak, hanya berubah 0,001 dan mengalami penurunan pada tiap percobaan. Kemudian data percobaan indeks bias destilat dan hasil residunya itu adalah suhunya 74 dan 70, kemudian indeks biasnya dan umpannya dalam satuan mililiter. Itu mengenai data percobaannya. Hipotesisnya, semakin besar volume alkohol, maka nilai indeks biasnya semakin besar. Karena akan semakin banyak komponen-komponen pada volume yang besar, di mana komponen-komponen dalam jumlah volume yang besar tersebut akan cenderung membiaskan cahaya yang masuk, sehingga indeks biasnya akan semakin besar. Kemudian semakin besar volume alkohol, maka nilai fraksi molnya semakin besar. Karena fraksi mol pada suatu volume yang sangat besar itu akan memengaruhi isi daripada alkohol tersebut, komponen-komponennya ataupun molekul-molekulnya. Kemudian semakin besar alkohol, maka nilai HETP-nya juga semakin besar. Ya, karena HETP akan semakin besar dengan volume alkohol yang besar, karena akan dibutuhkan proses HETP ataupun proses distilasi yang sangat banyak ketika volume alkohol tersebut akan banyak. Kemudian semakin besar volume alkohol, maka nilai N-nya semakin kecil. Cara kerjanya untuk mengenai HETP ini adalah membuat larutan alkohol aquades untuk membuat grafik standar dari fraksi mol antara fraksi mol dan indeks bias. Kemudian memeriksa rangkaian alat dulu, kemudian membuat larutan umpan yaitu campuran alkohol dan aquades dengan perbandingan pada volume-volume tertentu. Kemudian memasukkan umpan ke dalam labu layer 3, diusahakan untuk tidak tumpah sehingga umpan yang masuk adalah umpan yang benar-benar 100%
akan nanti kita ubah menjadi pemisahan-pemisahan yang tentu tidak mengurangi ketika perpindahannya tidak tumpah. Kemudian menghidupkan pendingin balik dan panasnya. Adapun pendingin balik ini adalah sebagai kondensor, yaitu sebagai pendingin yang nantinya akan membuat uap yang dipanaskan akan berubah fase menjadi cair sehingga tidak terbuang ke dalam udara bebas atau udara di sekitar laboratorium, sehingga akan tetap berubah menjadi gas, namun ketika sudah menyentuh pendingin balik akan tetap berubah menjadi cair. Dan pemanasnya dinyalakan sumber kalornya, di mana menggunakan pemanas listrik. Terus mengatur keran pada kondisi reflux total, kemudian mencatat secara periodik perubahan suhu yang ada di residu dan destilat, sehingga dapat diketahui berapa lama suhu keduanya tetap. Jadi pada kedua temperatur, kita pantau sampai suhu keduanya adalah konstan dan tetap. Setelah konstan, mengambil destilat dan memutar keran reflux, kemudian mengamati indeks bias. Jadi setelah konstan, kita mengambil produknya dengan memutar keran reflux itu tadi, sehingga akan didapat sebuah produk, kemudian mengamati indeks bias. Setelah cukup, keran diatur ke posisi keran reflux total untuk mengembalikan hasil uapan tadi, sehingga kita hanya membutuhkan sampel untuk kita teliti dengan menggunakan refraktometer. Setelah cukup, keran diatur ke reflux total, kemudian mematikan pemanas listriknya, kemudian mengambil residu dan menampungnya pada destilat. Mengamati indeks biasnya lagi pada residunya. Jadi untuk yang indeks bias yang pertama adalah pada destilatnya, kemudian yang kedua adalah untuk mengambil residunya dan kita amati indeks biasnya menggunakan refraktometer. Kemudian menghadapkan pemanas seperti kembali, kemudian mengamati indeks bias residu dan destilat dengan refraktometer, mengulanginya mulai dari yang ketiga tadi, yaitu mulai dari pembukaan reflux pada destilat untuk mengetahui indeks biasnya. Dalam destilasi ini ada juga berbagai cara untuk menentukan jumlah plat teoritis sebagai plat minimum, yaitu dengan cara metode McCabe-Taylor, dan yang kedua adalah metode dengan Fenske-Underwood. Syarat-syarat untuk metode McCabe-Taylor ini adalah apabila sistem campuran yang menghasilkan dengan diagram komposisi uap jenuh dengan cair jenuh adalah sejajar. Kemudian panas pencampuran delta HS-nya diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah panas laten penguapan rata-ratanya tetap. Yang keempat adalah tekanan di seluruh menara dianggap tetap. HETP ini sering dibutuhkan pada bahan-bahan yang relatif murni terhadap bahan-bahan lainnya dalam proses industri atau hasil industri. Cara pemisahan bahan dari bahan yang tercampur yaitu bisa menggunakan filtrasi, ekstraksi, dan distilasi, kristalisasi, dan sebagainya. Tapi pada percobaan ini kita menggunakan dengan cara distilasi. Untuk bahan yang terdiri dari cairan, metode distilasi lebih sering digunakan yaitu menggunakan menara pemisah, baik yang menggunakan jenis bahan isian atau menara dengan plate. Konsep pada HETP yaitu untuk mencari tinggi kolom bahan isian yang ekuivalen dengan plate teoritis. Konsep ini juga dapat mengetahui efisiensi menara isian, kecepatan dan sifat fluidanya, keadaan operasi pada umumnya oleh variasi keadaan dispersi cairan di permukaan bahan isian. Sekian penjelasan dari praktikum pemisahan divisional HETP. Untuk lebih lanjutnya bisa disimak penjelasan mengenai HETP ataupun menara distilasi secara kompleks pada proposal ataupun laporan yang nantinya akan dibuat di acara kedua praktikum pemisahan divisional ini. Penjelasan ini cukup singkat dan tidak mengandung banyak
detail, banyak hal-hal yang harus kita pelajari, namun di sini dijelaskan secara umum ataupun secara general mengenai HEPP atau High Equivalent of Theoretical Plate dengan konsep distilasi berdasarkan beda volatilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.